nama saya Herawati Anggita Putri dengan NIM 25101011033 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Selamat menyaksikan. Tulang panggul wanita terdiri dari 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeum. Os coxae terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium terdiri atas ala os ili, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Di sini spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Di sini ada incisura ischiadica mayor dan pembatas atas panggul dan bawah panggul dinamakan linea arcuata, dan di sini yang berbentuk mangkok bernama acetabulum. Os ischium terdiri dari corpus ischium. Di sini terdapat ramus superior ischium, ramus inferior ischium. Yang tebal bernama tuber ischiadicum. Di sini terdapat spina ischiadica, dan di sini bernama incisura ischiadica minor. Dalam os pubis terdiri dari corpus pubis, ramus superior pubis, ramus inferior pubis, symphysis pubis, dan di sini terdapat foramen obturatorium. Selanjutnya pada os sacrum terdiri dari promontorium, ala os sacralis, fascias pelvica, dan lubang-lubang ini bernama foramina sacralia anterior. Di sini bernama crista sacralia, dan ini basic of sacralis. Selanjutnya pada os coccygeus terdapat 3-5 vertebra. Masuk ke artikulasio pelvis, yaitu pertemuan antara 2 tulang atau lebih. Terdapat artikulasio sacroiliaca yang mempertemukan antara sacrum dan os ilium. Dan di sini terdapat sacrococcygea yang menghubungkan antara sacrum dan coccygeum. Dan di sini terdapat symphysis pubis. Cavum pelvis dibagi menjadi 2, yaitu pelvis mayor berisi abdomen dan pelvis minor yang berisi organ reproduksi. Di pelvis minor terdapat 2 pintu, yaitu pelvis mayor yang dibatasi promontorium ke linea arcuata, dan pelvis minor yang dibatasi arcus pubis dan caudal coccygeus. Masuk ke ligamentum, yaitu jaringan pengikat. Di sini terdapat ligamentum sacroiliaca yang menghubungkan ilium dan sacrum. Dan di sini terdapat ligamentum sacrospinosum yang menghubungkan antara spina ischiadica dengan sacrum. Lanjut, di sini terdapat ligamentum sacrotuberosum yang menghubungkan antara tuber ischiadicum dengan sacrum. Lalu, di sini ligamentum pubicum yang menghubungkan antara pubicum dengan sacrum. Lalu, di belakang terdapat ligamentum sacrococcygeum yang menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygeum. Lalu, di tengah-tengah sini terdapat jaringan-jaringan yang bernama membran obturatoria. Masuk ke musculopelvis, di sini terdapat musculopsoas minor yang menghubungkan antara vertebra ke pubis, lalu musculopsoas mayor yang menghubungkan dari vertebra ke femur. Lalu di sini terdapat musculus iliacus. Lanjut, yang berwarna hijau ini musculoperiformis.
Lalu di sini musculo obturatorius internus. Lalu di sepanjang ini bernama musculo obturatorius externus. Di atasnya terdapat musculo gemellus superior dan di bawahnya musculo gemellus inferior. Lalu yang menghubungkan ke femur bernama musculo quadratus femoris. Masuk ke diafragma pelvis. Di sini terdapat musculus levator ani. Yang pertama terdapat musculo pubococcygeus. Lalu di sini musculo iliacoccygeus. Lalu di sini terdapat musculo puborectalis. Masuk ke bagian perineum dibagi menjadi dua regio, yaitu regio analis, yaitu musculo sphincter ani externus, dan regio urogenital yang berisi musculo ischiocavernosus, dan di sini musculo bulbocavernosus. Lalu dari sini ke sini merupakan musculo transversus perineae. Masuk ke bidang Hot. Bidang Hot 1 sesuai pintu atas panggul atau PAP. Lalu bidang Hot 2 yaitu sejajar dengan bidang Hot 1 melalui tepi bawah simfisis pubis. Lalu bidang Hot 3 sejajar dengan Hot 1 melalui spina ischiadica. Setelah itu bidang Hot 4 sejajar dengan bidang Hot 3 melalui ujung os coccygeus. Masuk ke ukuran panggul dalam. Di sini terdapat conjugata vera anatomica, yaitu jarak antara promontorium ke tepi kranial simfisis pubis, yang berukuran kurang lebih 11 cm. Lalu, conjugata vera obstetrica, jarak antara promontorium ke dinding dorsal simfisis pubis. Selanjutnya, conjugata diagonalis, jarak antara promontorium ke caudal simfisis pubis. Lalu, diameter transversa, jarak terbesar antara linea terminalis. Selanjutnya, diameter obliqua, yaitu jarak antara articulatio sacroiliaca ke ramus superior pubis. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke anatomi fetal skull. Di sini bernama os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, dan di sini bernama sphenoid. Lalu di tulang mata itu bernama os ethmoid. Masuk ke ukuran kepala janin. Yang pertama ada suboccipitobregmatica, dari belakang kepala ke bregma. Yang kedua ada occipitofrontalis, dari occiput ke frontal. Dan yang ketiga occipitomentalis, dari occiput ke depan ke mento, defleksi ringan. Dan yang terakhir submentobregmatica, dari mento ke bregmatica. Masuk ke sutura, yaitu di sini bernama sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoidea. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi panggul wanita dan anatomi fetal skull. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.